Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini PDP3 dan Best of Us hadir dalam satu podcast dengan topik yaitu kondisi mahasiswa PSDKU serta Sriwijaya Kediri bersama dengan tim WLTKSP, di mana kampus merupakan tempat berkembang dan belajar mahasiswa. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait kondisi mahasiswa saat ini. Ada beberapa topik seperti kekerasan seksual, perundungan, dan kesehatan mental yang terjadi pada mahasiswa. Banyak dampak yang akan terjadi jika terdapat mahasiswa yang mengalami hal tersebut. Oleh karena itu, penting rasanya kami dari unit ketiga mengawali akan pentingnya menjaga kondisi mahasiswa PSDKU Universitas Sriwijaya Kediri bersama dengan tim ULTSP. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dwi Sofiati, SPI MSI, selaku dosen program studi sosial ekonomi perikanan dan perwakilan tim ULTKSP. Selamat pagi, Ibu Sofi. Terima kasih atas kesempatannya dan meluangkan waktunya untuk hadir pada Best of Us hari ini. Untuk hari ini kita akan bahas terkait kondisi mahasiswa di kampus PSDKU Universitas Sriwijaya Kediri. Nah, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan apa itu LTKSP sendiri dari Sophie dan perannya pada kampus PSDKU Universitas Sriwijaya Kediri. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh P3 ya dari pihak mahasiswa. Di sini saya mewakili dari ULTKSP ya, yaitu Unit Layanan Terpadu Kekerasan Seksual dan Perundungan. Di mana di sini tugas kami adalah sebagai unit yang memfasilitasi dan melayani khususnya sivitas akademika PSDKU Universitas Sriwijaya Kediri, baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan apabila telah terjadi salah satunya kekerasan seksual ataupun perundungan seperti itu, Mbak. Ya, ya. Mungkin saya bisa langsung lanjut ke pertanyaannya ya, Ibu. Oke, baik. Yang pertama saya, Ibu, mungkin apa saja tindakan yang sebenarnya itu mengarah pada kekerasan seksual dan perundungan tanpa mereka sadari, bukan hanya dari pihak mahasiswa, tapi juga dari pihak dosen dan tenaga pendidikan lainnya, gitu. Oke, baik. Apa saja yang termasuk dalam kekerasan seksual dan perundungan? Nah, di sini kekerasan seksual misalkan ya ada beberapa kalimat umpatan gitu ya yang sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh berbagai pihak yang khususnya ada di sivitas akademika dengan melontarkan kalimat yang berbau seksual seperti itu ya, ataupun eh, melakukan kayak bersiul dengan nada nuansa seksual ataupun melecehkan fisik ya, fisik dari seseorang, ataupun juga bisa menyebarkan video lelucon melalui WA group atau media sosial lain, itu juga masuk di situ sebenarnya. Ya. Iya, Bu. Karena tanpa sadari itu tuh mengarah ke pelecehan dan kekerasan seksual ya, Bu. Iya, baik. Ya, seperti itu. Lalu mengapa isu itu penting untuk diprioritaskan dibandingkan dengan isu mahasiswa lainnya? Dan yang menjadi tantangan dari tim ULTSP sendiri dalam mencegah kasus tersebut itu apa ya, Bu? Oke, baik. Di sini kenapa sih hal ini perlu sekali gitu ya diangkat ya, karena di sini memang dampak dari kemajuan teknologi ya, khususnya penggunaan media sosial sekarang itu kan banyak ya Mbak ya, di mana bayangkan aja setiap hari kita itu mengakses media sosial itu kan ada beberapa informasi-informasi yang harusnya kita pintar-pintar bisa menyaring. Iya. Ya, menyaring dari yang berdampak positif terhadap kita itu apa gitu kan ya. Kalau kita bisa menyaring tersebut, insya Allah nantinya kita bisa akan berpikir secara positif juga. Misalkan aja ada contoh gitu ya, mahasiswa mengakhiri hidupnya karena tekanan tugas dari kuliah ataupun akibat dari masalah keluarga atau apa gitu ya. Sebenarnya kan hal tersebut itu kalau kita bisa berpikir positif gitu ya, kita bisa melakukan hal positif lain tanpa harus melukai diri sendiri. Terus ada juga yang sampai ingin mengakhiri hidupnya seperti itu, karena itu memang butuh sekali untuk kesehatan mental kita gitu ya, karena efek-efek dari penggunaan medsos tadi. Jadi langkah awal itu mulai dari berpikir positif terlebih dahulu ya, Bu. Iya, betul sekali ya. Dan
tantangan yang ada. Terus pendapat dari Bu Sofi sendiri terkait kekerasan seksual dan perlindungan terhadap pentingnya kesehatan mental mahasiswa kaitannya gitu Bu. Oke, itu sangat penting sekali, Mbak. Karena apa? Kita sebagai akademisi gitu kan ya, kalau mental kita aja tidak sehat gitu ya, pasti situ akan mempengaruhi dari misalkan mahasiswa, ya, itu akan apa ya, dari nilai akademisinya itu bisa menurun ya. Karena apa? Karena stres, kecemasan gitu kan ya, juga akan mempengaruhi kesehatan ya, mungkin eh, sakit kepala ataupun susah konsentrasi ataupun mungkin bisa pencernaan. Nah, itu akan otomatis nantinya efeknya ke akademiknya gitu ya. Nah, harapannya di sini bagaimana mahasiswa ataupun semuanya ya yang berhubungan dengan kesehatan mental, yaitu kita bisa menjaga sedini mungkin gitu. Seperti itu. Ya karena banyak dampak yang terjadi jika kesehatan mental tersebut dialami oleh mahasiswa ya Bu. Iya. Mahasiswa akhir itu biasanya Nah, itu yang urgent sekali itu, biasanya banyak yang di situ juga gitu ya. misalnya itu. Iya. Lalu mungkin bagaimana yang mahasiswa kita mengalami kasus tersebut Bu? Kemana mereka harus bercerita atau apa? Oh, itu ya. Awalnya itu mahasiswa bisa melalui apa ya, dosen pendamping akademik mungkin ya, karena kan di masing-masing prodi itu ada dosen pendamping akademik gitu kan ya. Ataupun bisa melalui dosen dari perwakilan tim OLTKSP prodi juga ada ya. Nanti bisa dilihat di beberapa informasi, salah satunya ada di standing banner ataupun flyer yang ada di manding setiap gedung PSDKU, dan ada di websitenya PSDKU ya, pada menu layanan. Di situ ada layanan mengenai kekerasan seksual dan perundungan, ada link Google Form-nya Mbak di situ ya. Nanti bisa diakses gitu ya, kalau memang tidak berani ke dosennya gitu boleh melalui link tersebut, dan di mana nanti dari tim kami ULTKSP itu akan menindaklanjutinya seperti itu. Untuk terkait dosen setiap program studi itu siapa saja Bu kira-kira yang bisa di Baik, dari tim ULTKSP ya. Ya, saya sendiri tim anggota ya dari program studi sosial ekonomi perikanan. Terus untuk ketuanya sendiri itu dengan Ibu Hanum dari Fakultas Peternakan. Terus ada juga dari Prodi Aquaculture dengan Bapak Adarian, dan yang terakhir itu ada dari pertanian yaitu Ibu Verita. Ya. Jadi ada 4 dosen tim LPSC ya. Jadi masing-masing prodi ada Mbak perwakilannya gitu. Ya. Lalu nih Bu, mungkin ada contoh kasus yang ingin saya tanyakan. Seperti jika mahasiswa sudah berada pada titik dia itu tidak semangat kuliah, tapi bukan karena dia yang harus kerja, tapi dia mendapat perlakuan yang buruk dari lingkungan sekitarnya, dari teman-temannya. Gitu. Nah itu tanpa disadari hal tersebut adalah perundungan. Ya. Karena itu akan berpengaruh pada mahasiswa tersebut hingga mengakibatkan percobaan bunuh diri. Bu. Lalu bagaimana memperbaiki kondisi tersebut bukan hanya dari mahasiswa yang mengalami perundungan ini, tapi dari teman-teman yang tanpa sadar mereka itu melakukan perundungan. Ya, baik ya. Seperti yang sudah terjadi ya Mbak ya, saya boleh cerita ya di sini ya. Itu juga ada mahasiswa saya yang mengalami seperti itu ya. Awalnya itu memang masalah keluarga gitu kan ya. Dimana di situ tidak ada apa ya, dukungan dari keluarga gitu, sehingga menurunkan apa ya, kepercayaan diri juga terhadap korban gitu ya. Dan nantinya juga terhadap teman-temannya sendiri itu harusnya juga bukannya menghindari gitu ya, tetapi sebisa mungkin bisa menjadi teman terdekatnya untuk apa ya, tempat curhat mungkin gitu kan ya. Karena orang yang sudah terganggu secara psikologinya itu memang harus benar-benar butuh seseorang pendamping yang bisa mengerti dia gitu ya. Itu tempat cerita ya. Betul. Karena pengalaman saya, dia itu bingung, saya mau cerita kemana? Sedangkan keluarga saya sendiri aja tidak mendukung seperti itu. Jadi sebagai teman harusnya gitu ya, bukannya menghindar dari si korban gitu ya, itu harus tetap bisa memberikan semangat yang terbaik untuk si korban seperti itu ya.
atau pentingnya yang saya tangkap itu setiap orang tuh kadang emang butuh tempat kita untuk setidaknya tuh dia didengar gitu ya Bu. Betul, betul sekali. Ya. Eh, Lalu mungkin untuk mengakhiri sebelum ini berakhir, apa ada pesan dari Bu Sofi untuk teman-teman pada hari ini untuk menjaga kesehatan mental gitu Bu? Ya, intinya adalah berpikir positif tadi ya Mbak ya. Iya. Kembali lagi berpikir positif gitu ya. Jadi jangan sedikit-dikit apa negatif thinking, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu, seperti itu. Terus tetap jaga kesehatan mental, tetap berinteraksi dengan lingkungan sekitar, bisa menyaring informasi-informasi yang sekiranya positif terhadap kita gitu. Intinya di situ Kak menurut saya. Oh iya, baik. Ya, terima kasih. Mungkin bisa saya simpulkan, jika kesehatan mental merupakan aspek yang sangat perlu diperhatikan dalam lingkup PSDKU Universitas Brawijaya Kediri. Dan adanya tindak kekerasan seksual dan perundungan itu akan sangat berdampak pada kesehatan mental seseorang. Lalu dengan itu kami dari ULKSP dan Mendikbud itu memiliki layanan pengaduan yang dapat teman-teman akses informasinya ada di website PSDKU. Kita ada juga informasi-informasi terkait flyer TMBD yang ada di setiap gedung PSDKU. Nah, dengan itu akan tercipta kampus PSDKU Kediri yang aman. Untuk itu cukup sekian dari kesempatan kali ini. Terima kasih Bu Sofia. Sama-sama. Ya, kami dari Unit P3